Pada dasarnya semua agama itu baik kok, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yakin? Sering dengar argumen ini ya gak sih? Biasanya argumen ini disampaikan untuk meredam prasangka orang supaya nggak berselisih gitu. Tapi emang iya ya semua agama itu baik? Agama kan ada banyak banget ya. Di Indonesia emang agama yang diakui cuma 6 gitu. Tapi pada praktiknya ada kok agama-agama minoritas lain yang dianut masyarakat adat di luar 6 agama tadi. Cuman ya kalau udah menyangkut urusan registrasi, jadinya harus register salah satu dari 6 agama itu aja. Nah, gimana caranya nih menilai suatu agama itu baik gitu? Apakah dengan nilai kemanusiaan? Apakah suatu agama itu baik ketika agama itu bisa menyelamatkan komunitas 1 juta orang di Asia, tapi memperbudak 1 juta orang di Afrika misalnya? Atau apakah agama itu baik ketika bisa memberikan kedamaian di satu negara tapi menyebabkan perang dengan korban jutaan jiwa di negara lain? Nah, gimana nih ngejudge-nya? Kalau semua agama baik, kenapa bisa ada konflik kekerasan yang motivasinya itu agama? Apa ya semua agama itu baik? Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Pertanyaan kita hari ini, apa iya semua agama itu baik? Pertama, kita harus definisiin dulu nih, baik itu apa sih? Nah, pengertian baik kan bisa subjektif banget ya. Gini deh, orang yang menganut agama Islam misalnya, akan punya judgement kalau agama Islam itu baik. Nah, agama yang lain, bisa jadi dia juga mikir baik tapi nggak lebih baik dari agamanya. Atau bisa juga dia mikir agama lain di luar Islam itu buruk atau sesat atau salah, bisa aja. Nah, emang ada beberapa nilai baik yang biasanya dipromosikan oleh agama gitu ya. Kayak misalnya nilai kasih sayang, saling menghormati, kedamaian. Tapi sejarah membuktikan bahwa agama juga bisa jadi alat untuk menjustifikasi kekerasan, perang, perbudakan, dan diskriminasi. Nah, kamu ngedefinisiin orang baik aja gimana? Kalau misalnya ada orang yang kelihatannya baik gitu, dia melakukan banyak perbuatan baik, tapi niatnya buruk gitu. Misalnya sedekah banyak gitu, padahal sebenarnya dia tuh pengen pamer harta gitu, pengen pamer dia tuh punya banyak. Atau misalnya orang ini tuh suka menolong orang lain, padahal ada maunya gitu, nanti dia mau nipu. Atau memuji temennya supaya temennya senang, padahal dia nggak tulus, dia ngosipin temennya di belakang. Tapi kan kita cuma tahu baiknya doang nih. Kalau kita tahu niatnya, apakah kita akan tetap menilai dia sebagai orang baik? Atau bisa juga ada orang yang niatnya selalu baik, tapi karena dia bodoh, dia nggak bisa ambil keputusan dengan baik. Dia malah ngerugiin orang lain gitu. Dia pengen bantu temennya ujian, terus dia bantuinnya dengan cara ngasih contekan, yang bikin temennya mendapatkan risiko kena penalti nih karena nyontek. Atau dia kasihan nih lihat saudara yang miskin, tapi dia juga miskin. Ya udah dia misalnya mencuri buat di-share atau dia ambil pinjol gitu, padahal dia sendiri nggak bisa bayar. Nah, kayak gini baik nggak? Masalahnya kita kan nggak bisa tahu ya niat orang, unless orang itu bilang gitu. Menilai seseorang aja nggak simple. Belum lagi ada subjective values yang kita punya. Nah, orang baik yang menurut kita baik, bisa aja dianggap jahat sama orang lain. Nah, menilai manusia baik aja kan nggak simple ya. Gimana kita bisa menilai sistem agama yang kompleks, apakah agama itu baik atau buruk? Kayak tadi misalnya, apakah suatu agama itu baik ketika agama bisa menyelamatkan komunitas 1 juta orang di Asia tapi memperbudak 1 juta orang di Afrika? Atau misalnya ada agama itu baik ketika bisa memberikan kedamaian di satu negara tapi menyebabkan perang di negara lain gitu. Nah, gimana ngejudge-nya nih? Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvey Whitehouse mengenai apakah agama itu baik atau buruk untuk kemanusiaan. Harvey Whitehouse ini adalah antropolog di Oxford University dan dia banyak meneliti komunitas agama dan perilaku beragama di manusia. Di antara studinya ada penelitian di mana sampelnya itu 60 komunitas beragama yang beragam jumlahnya, ada komunitas kecil dan besar, dan dia mencari tahu komunitas beragama yang gimana, yang komunitasnya tuh flourish gitu, berkembang dan kooperatif. Nah, perilaku kooperatif ini yang bisa diajak kerjasama adalah perilaku yang dinilai baik secara moral oleh manusia secara umum di berbagai budaya lintas zaman ya. Orang yang kooperatif itu suka membantu sesama, suka membantu sesama kelompoknya gitu atau sesama kerabat, responsif terhadap kebutuhan orang, mau berbagi, ya pokoknya intinya nggak selfish. Sementara itu jahat diasosiasikan sama selfish gitu.
diasosiasikan dengan egoisme, nggak kooperatif, cuma mikirin dirinya sendiri, mikirin keuntungan untuk dia sendiri, mikirin kebutuhan dirinya doang. Bodo amat sama kebutuhan orang lain, bodo amat kalau merugikan orang lain. Nah yang kayak gini biasanya kita asosiasikan dengan sifat jahat. Nah peneliti emang biasanya agak ribet nih kalau mau defining morality ya, tapi ya biasanya gitu, baik itu kooperatif, nggak selfish, dan jahat itu non-kooperatif dan egois. Jadi mereka ngebedainnya tuh agama yang baik, itu yang mudah diadaptasi, mudah dipraktekkan, toleran, inklusif, dan jadinya bikin komunitas yang kooperatif dan harmonis. Nah, agama yang buruk itu yang demanding, ya high demand gitu. Nyusahin, bikin ribet untuk dipraktekkan, ribet untuk diadaptasi, dan jadinya nggak toleran dan nggak inklusif. Terus agama yang buruk itu yang menjustifikasi pemaksaan dan opresi. Nah, agama yang kayak gini nih cenderung memicu konflik kekerasan. Cuman bisa aja kan di satu agama punya dua sifat itu gitu. Agama A yang ada di Amerika misalnya pasti praktekin kooperatif nih. Tapi di Eropa kok malah agama A malah non kooperatif gitu, malah perang mulu, bisa aja. Atau bisa aja terpolarisasi di satu negara. Ada agama A yang mempromosikan perdamaian, tapi ada juga nih mazhab lain gitu ya yang menjustifikasi kekerasan. Nah makanya tetap aja nggak bisa dinilai baik atau buruk jadinya. Nah jadi apakah semua agama itu baik? Apakah semua agama itu mengajarkan kebaikan? Jawabannya of course enggak ya, maksudnya faktanya enggak gitu. Karena mau pakai standar baik yang kayak gimana pun nggak akan bisa menghasilkan kesimpulan kalau semua agama itu baik. Nah kalau gitu kenapa orang suka pakai argumen semua agama itu baik? Karena satu ya dia positive thinking, yang ngerasa nggak mungkin sih ada agama yang buruk gitu. Atau dua, dia tuh open minded tapi nggak ada strukturnya gitu. Pukul rata aja semua baik. Dia open to ideas that semua blank baik. Satu frekuensi nih sama argumen, misalnya semua cewek itu cantik kok gitu. Semua orang tua itu sayang kok sama anaknya. Padahal kalau mau di breakdown, baik itu apa? Terus baik menurut siapa? Apa buktinya kalau semua baik? Kan bakalan mentok di sini. Meskipun begitu, aku merasa orang-orang yang punya argumen kayak gini itu karena mereka pro perdamaian dan pro toleransi. Berharap gagasan bahwa semua agama itu baik bisa meredam konflik dan prasangka. Ada juga nih yang berargumen katanya harus dibedain dong antara agama dan pemeluknya. Semua agama itu baik, pemeluknya enggak. Nah, tapi agama itu baru terfungsikan kalau sudah dipraktikkan pemeluknya gitu. Jadi baru kelihatan dampaknya. Jadi fokusnya tuh di perilaku pemeluknya sih, bukan di debat teologisnya. Karena menariknya, mayoritas pemeluk agama juga itu nggak terlalu peduli sama debat teologisnya. Di negara kita yang mayoritas muslim, most of us nggak tahu isi Quran dan nggak terlalu peduli. Makanya gampang disetir pakai ayat gitu. Ayat suci bisa jadi alat untuk kontrol sosial juga. Karena nggak banyak yang nggak care enough untuk dig deeper gitu. Agama yang dipraktekkan itu juga udah hasil interpretasi, ya mungkin orang jahat akan menghasilkan hasil interpretasi yang jahat gitu, dan yang baik akan menghasilkan interpretasi yang baik. Tapi intinya dampak baik dan buruk dari agama baru bisa kita nilai, baru bisa kita ukur kalau sudah dipraktekkan. Udah ada hasil interpretasi yang bisa kita evaluasi. Kalau pakai definisi baik versi kamu, menurut kamu semua agama itu baik nggak? Atau ada yang baik, ada yang buruk? Atau mengenai konsep agamanya sendiri, apakah menurut kamu agama itu baik atau buruk? Boleh tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.